Kita juga akan langsung menyaksikan bersama-sama. Inilah dia game yang keempat pastinya. 2-1 skor sementara Royal Derby masih bersama dengan Warnet Emas. Oke, Wawa Cornet Ranger Emas. Ini bisa kita bilang boost high loss ya dengan meminimalisir pergerakan dash dan bahkan L7 untuk men-trigger ultimate-nya. Ini agak sedikit possible kalau bukan karena flicker atau flame shoot ya. Kita lihat bagaimana untuk cewek sini kembali ya. Cewek di sini selalu mendapatkan tantangan. 3 game berturut-turut lane dia nggak pernah sepi, selalu di cover oleh 2. Sedangkan teman-teman yang lain lebih memilih untuk mengcover sebenarnya main 3 dulu. Yang penting bagaimana caranya agar Sans bisa dapetin posisi, dapetin item biar cepat, agar bisa melakukan team fight cepat juga. Oke, defisit yang diamankan oleh seorang Finn benar-benar membuat cewek terlalu birahi ke arah depan. Keyboy akhirnya datang untuk membantu. Tidak akan seorang diri kembali cewek di arah top lane. Yes. Dengan menggunakan Pakitonya dan bahkan dari seorang Sin yang selalu ditempel oleh seorang Calvin ya. Menuju ke arah atas atau tidak pertanyaannya dari Parsia. Masih sama-sama menunggu karena Albert sudah mendapatkan satu Kramer yang harusnya membuat dirinya menjadi level keempat dan rotate lagi ke arah bawah. Oke, ini rotasi yang cukup menarik. Pengen dapetin skill Lizard, mungkin tidak mau dapetin gold buff-nya, justru malah dikontes di sini. Albert, Alecto final blow-nya belum dikeluarkan. Mana Alecto final blow-nya? Tidak perlu tampaknya, karena hanya menggunakan satu basic attack saja. R7 pun juga mencoba untuk secure tadi dengan satu flame shot-nya, tapi Albert yang berhasil dapetin point kill-nya. Oh, tertangkap bisa kita bilang Buttes yang menggunakan seorang high loss. Kali ini sapinya di arah bottom lane sudah ditumbangin begitu saja, Om. Iya, dan dari Onyx Esports sendiri ya, ini dari boots-nya harus berhati-hati banget sih, karena untuk di awal-awal ya memang itu adalah hero tank, tapi masih cukup tipis juga, terutama ketika penggunaan mananya sendiri sudah selesai, sudah habis. Dan akhirnya ini Sin harus berhati-hati karena dia sudah mulai ditarget. Ya, sudah mulai maju dan tampaknya masih ada flicker, tidak berhasil tertangkap dan masih bisa di-cover oleh Finn ya. Masih mencoba untuk langsung membersihkan kembali, balik kembali dan langsung recall dari seorang Sin. Mau recall atau enggak? Tidak tampaknya. Ini dia yang kita tahu ya, gold laner adalah player-player yang harus memanfaatkan lane-nya dengan sangat amat maksimal. Tidak boleh kehilangan gold-nya, tapi ini agak sedikit beresiko karena Sin. Almost. Kalau kata Ranger Emas, almost is never enough. Karena sekarang darahnya hati-hati panas marahnya. Oh, Sans tidak mengarahkan ke arah Sin dan berhasil pulang dengan selamat. Terlalu jauh. Oke. Terlalu jauh. Itu kalau dari di jarak panah itu nggak bakal nyampe. Karena bisa kita bilang bahkan Clay yang tadinya untung dia dengan sabar nggak langsung buka Feather Strike aja. Kalau dia main buka-buka aja, itu malah dia yang bisa ditumbangin. Damage dari cewek sama seorang Sans itu pasti bakal bisa instant kill terhadap seorang Clay. Meanwhile, kita bakal lihat di arah top lane sana. Bang Sin udah nggak punya flicker, harusnya dipaksakan, tapi terperangkap PN bersama dengan Albert. Jika kita dikeluarkan, dan Albert di depan sana, Alex Tobar mau dipotong begitu saja. Flicker masih bisa melewati satu buah jalan becek, Bung Ore. Masih bisa untuk dihindari dengan flicker, tapi itu benar-benar gila sih. Symphony of Skill yang luar biasa dari RK Hoshi membuat dari ceweknya harus berpikir cepat. Karena benar-benar udah langsung diikat sama si Sin ya, kemudian Sleeping Eagle, and then langsung dipotong jalurnya dengan menggunakan Alecto Final Blow. Tapi ini membuat dari Benedetta-nya lagi-lagi Albert kebuka tapi di sana dengan menggunakan Mountain Shocker. Sleeping Eagle terlalu depan, tidak terkena stun dan masih bisa dihindari begitu saja Fines Karat. Dan bahkan langsung diamankan satu poin kill tambahan. Clay tidak berhasil nge-trade kill-nya dan membuat anak-anak Argoshi harus retreat, cabut. Oh, hampir saja tadi cakar dari seorang Cecilian sebenarnya dapat, tapi Purify yang tepat membuat Sin masih bertahan. Tapi sayang sekali ya, Bung Wawa. Satu kali tamparan bad impact, langsung menumbangkan seorang Finn di depan sana. Ya, dan jujur saya tadi itu pas banget dengan adanya Clock of Destiny yang sudah diselesaikan ya oleh Drian sendiri. Jadi secara timing, Clay juga berhasil untuk mendapatkan item dia, dan kali ini Albert akan jauh lebih sakit karena sudah ada War Axe. Oke, bukan hanya War Axe, tapi dari seorang Albert kali ini bakal bisa saja memotong jalannya tim fight dari tim Onyx. Tapi di belakang, cewek yang mau melakukan flanking. Bang Sin difokuskan untuk farming. Di depan sana saya mau coba untuk menggantung pergerakan, tapi Albert tapi di dalam. Retri kali ini terganggu dan bahkan Albert terjatuhkan karena hilang di depan sana. R7 Bus benar-benar mengganggu pergerakan di arah belakang dan bahkan membuat para pemain dari tim Anarki gak bisa mengcover. R7 tertahan, R7 hampir tumbang dan harus hilang. Oh my god, ini benar-benar momen yang justru
malah dibalikan oleh anak-anak Onyx ketika turtle-nya berhasil didapatkan oleh Suns. Dan tim fight-nya entah kenapa berkali-kali tadi di arah turtle-nya justru malah anak-anak RRQ-nya yang hilang satu persatu. Dimulai dari Alecto Final Blow seorang Albert dan bahkan dari seorang Pakito ya, benar-benar nyusahin banget sih. Ini bermodalkan jab, kemudian knockout strike, and dan tiba-tiba ada tamparan apa kata kalian Mas? Kalau si ini, Zong. Sicilian, Oh, tamparan keras. Tamparan keras. Iya. Betty Pack. Oke, dua Clock of Destiny, Sicilian dan juga Hylos. Dan juga ada Tafutsnya. Sedangkan BOD tampaknya menjadi sasaran utama untuk Suns sendiri di early-nya. Sin, dan bandingnya sudah punya berserker Ingat ternyata. gua tamparan sang mantan. Itu bukan? Salah mulu. Alah, langsung aja kalau gitu. Banyak sih lo julukannya. Nggak, itu kan apa yang keluar di mulutku, keluarkan saja. Aku pijak, tapi sebelum aku pijak, bakal coba dipaksa dengan sayang Krieger. Keyboy masih coba bertahan, flicker. Mountain Choker, Drian, sayangan klaunya. Betty Pack arah belakang, terlalu sakit, tapi cewek memotong. Lihat jab dan juga uppercut. Dua hilang, Pokornet. Oh my lord, ini benar-benar Pakito di side lane dengan menggunakan killing spree. Ngeri banget. Dan Golden, yes, damage-nya benar-benar menyakitkan. Lihat bad impact-nya. Dan bahkan membuat Sin dan juga Clay-nya sekarang antara cewek. Lihat jab, dong pada flicker bahkan. Dan langsung mengincar ke arah belakangnya. Cewek cukup berani dan langsung dapetin 1 poin kill tambahan. Sin yang menjadi sasaran dan harus di-shutdown begitu aja, Walai. Bang Sin yang mahal di arah top lane sana menuju ke arah tengah, niatnya dapetin gol tapi malah terperangkap di dalam zona nyaman. Tapi di sisi lain, Mosek, deng, mencoba untuk beradu kembali di sini. Harusnya bisa untuk langsung di retry karena agak sedikit jauh juga tadi. At least mencoba dari R7 untuk dapetin turtle dengan menggunakan flame shot. Tapi di sini saking eagle-nya cewek tidak ada flicker, dihajar dan gak mungkin survive harusnya. Diamankan langsung oleh tuan muda Albert. Oke, pertahanan terakhir ini udah nggak bisa apa-apa lagi. Lebih baik dia menyerang. Setidaknya ada perlawanan, tidak dengan pasrah ditumbangkan. Tapi di bottom lane, Red akan menjadi pilihan. Onyx Esports, mereka tidak ada yang menjaga. Sansa juga Keyboy. Ini kalau di dive asal-asalan cukup berbahaya. Ada Albert dan bahkan Albert lebih sabar menunggu. Rian, Albert melihat Rian tapi damage dari seorang Rian. Tamparan keras dari seorang Albert untuk menyadarkan jangan kau dekat-dekat. Saya sudah mandi. Yes. Benar-benar langsung dipukul mundur dengan menggunakan 1 bad impact ya. Itu kalau stun-nya kena sih bisa bahaya ini. Albert benar-benar tipis banget. Dan bahkan kita lihat juga dari Keyboy-nya. Wow. Tas dilakukan di sana. Masih belum maju ke arah depan. Hanya sedikit membuka vision-nya. Keyboy cukup berani. Mau nge-stun kayaknya tadi. Tapi belum cukup. Dan bahkan langsung di-cancel begitu aja. Oleh seorang Clay-nya. Dari Federal Strike-nya tidak mau langsung ke arah seorang Suns barusan. Bahkan kita bisa bilang kembali ini para pemain dari tim RRQ Hoshi, mereka mencoba untuk mempertahankan. Untungnya ada different high ground mechanism yang bisa dilihat. Boots tertidur dan jangan lupa untuk ada Albert di depan sana masuk ke dalam kandang. Noko sering keluarkan. Alexa masih sempat untuk clearing minion dan bahkan Sansia mengganti permainan dari R7 gak bisa maju lebih lanjut lagi dan permainan R7 sangat slow. Pacific Hasaman kali ini harus membuat seorang Clay tersadar. Tamparan keras untuk seorang Clay tapi di sisi lain masih dapat seorang SS dan seorang Sun membuat Onyx Esports masih harus bertahan dengan 2 sama trade kill. Ini benar-benar gila, men. Draft dari anak-anak ini Onyx Esports benar-benar kayak oke, Singing Claw, and then bad impact, and then ditambah lagi dengan menggunakan knockout strike dari ceweknya. Iya, sini masih menit 9. Itu yang aku bilang. Ya kalau udah banyak, gimana nggak hancur? Game tadi gak ada trade kill. Nah, karena mereka selalu melakukan trade kill. Kalau trade killnya berhasil dilakukan, ini bakal bermain dengan imbang tentunya, Oppo. Yes, dan juga bagaimana item dengan Clock of Destiny dan juga Lightning Time Plus ada Holy Crystal yang baru saya diselesaikan oleh Cecilia. Ini sakit banget dan juga cepat banget. Oh, gue menit 9 kayak baru dapet COD, kalau enggak dapat Lightning Time. Sepaket 2 ya. Ini udah ada Holy Crystal nih bonusnya ya. Berapa kill sih? 3-4 assist. Master, bro. Orang master doang.
Buset, lebih rendah lagi dong. Oke, back to the game. Sudah langsung dibuka saja dengan menggunakan Mountain Shocker, semua visionnya posisi dari anak-anak Araki Hoshi, dan bahkan sudah mulai di kontes juga Lord. Lihat R7-nya sekarat, padahal dia XP laner, dan langsung dihilangkan begitu saja, dan langsung dibuka, dan bahkan ceweknya lagi-lagi nge-play ke arah belakang. Bangsinnya yang langsung ditumpahkan, tamparan keras oleh Drian. Finish sekarat, mencoba untuk maju lagi ke arah depan, dan bahkan Keyboy ini membuat dari Sansia bisa bebas dapetin Lord yang terhormat. Ini tertampar, kita bisa bilang. Dua kilan ditampar begitu saja. Albert masih coba untuk bertahan. Tuan muda Albert harus bolak-balik ke arah atas dan juga bawah untuk mencoba untuk mempertahankan. Tapi bad impact-nya opung. Gila, Bad impact-nya nggak bisa ditahan. Yes, sekali damage saja itu yang tipis-tipis langsung separuh HP hilang Ranger Mas. Hati-hati Albert, buat dia ke depan masih ada untungnya saja. Eye for an eye yang menyelamatkan dirinya ke arah belakang. Lord masih berjalan di arah top lane-nya. Hati-hati, satu Sengon Claw plus bad impact akan membawamu ke kematian, dan bahkan Drian-nya masih bisa di-heal, di-cover dengan baik. Sansa juga sekarat masih bersama seorang Keyboy, masih bisa untuk nge-regen darahnya, dan bahkan di arah tengahnya sudah mulai sekarat, sudah mulai dikeluarkan juga ultimate di arah top lane oleh Albert-nya. Masih bisa dibersihkan untuk Lord, dan bahkan masih bisa di-defend Araki Hoshi. Nggak mau memberikan satu turret pun dengan mudahnya. Oke, tapi dan kita lihat. Nah, sengaja nggak ngomong biar denger dulu. RRQ, caya. Gitu. Imut banget sih. Mirip kak? Nggak. RRQ, caya. Waduh, laki banget. Itu Popeus ya. Oke, Opung Wawa. Iya. Ini bisa kita bilang Arkeosi berada di posisi yang kurang cukup baik kali ini. Ya, dan mereka harus berhati-hati jangan sampai membuat inisiasi yang tidak terlalu penting karena damage-nya Onyx Esports lagi pegang sekarang. Lihat bagaimana sekali ketarik dengan Sanguine Claw. Lihat Trian. Yes. Lihat Trian Opung. Wow, dia dapat Purple buff juga. Itu udah berarti bahwa dia bisa terus-terusan untuk menggunakan bad impact-nya. Oke, ternyata tapi kali ini di tengah hanya untuk mendapatkan satu buah turret yang mahal. Jadi short skill yang dikeluarkan itu cukup worth it untuk mendapatkan satu buah turret, tapi di posisi Araki Hoshi di menit yang ke-12 makin dibawa ke late game, makin terlalu sakit Rian, dan ini Albert benar-benar bisa harus menangkap dia karena spin play sakitnya. itu kalau menangkap ke arah belakang itu bakal menjadi bencana Bung Koren. Bisa kehilangan duluan sebelum tertangkap. Ini benar-benar pertandingan yang kerat sih. Ini kedua tim benar-benar melakukan, Waduh. dan bahkan dari harus ini menuju ke Athena ya, dari si Clean ya. Tinggal berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat momen marksman itu terjadi, karena cewek di arah top lane mau dikejar atau enggak. Masih ada flicker, masih bisa cabut ke arah belakang. Membuat dari seorang ceweknya make a moment sedikit aja, gak berhasil untuk memberikan atau tekanan ke arah tengah tadi. R7-nya juga nggak mau dikomit. Dan bahkan harusnya sih ini dari anak-anak Onyx masih menunggu untuk Lord yang akan muncul di 1 menit ke depan. Ya, dan satu lagi dari Araki Hoshi, mereka tidak punya hero yang tebel banget untuk bisa menangani Sanguine Claw. Yes, ini harus berhati-hati cewek. Nggak boleh terlalu maju karena flicker sudah ada informasi karena sudah dikeluarkan begitu saja. R7 belum menggunakan ultimate-nya, masih mencoba untuk mencoker, dan bahkan terjadi begitu aja langsung dilakukan strike dan tidak berhasil untuk flicker ke arah belakang. Tapi Sin-nya belum mau maju ke arah belakang dan bahkan masih mencoba untuk mencicil aja, mengharas saja, terlalu maju ke arah depan. Di sana masih ada flicker. Untung saja flickernya membuat dirinya selamat, tidak berhasil terculik oleh anak-anak Onyx Esports, dan bahkan Finn-nya belum mau membuka dengan menggunakan Searching Eagle. Oke, Boots berada di garis depan. Sin kali ini damage-nya terlalu sakit, nggak bisa dibendung, bahkan dari cewek sekalipun dia jangan sampai terperangkap. Lihat dari seorang Rian, Bad Fist sudah dinyalakan, bad impact-nya bahkan kali ini Bad Fist-nya sudah tertutup kembali. Clear minion yang dilakukan dengan purple buff sungguh-sungguh mudah. Wah, ini benar-benar match yang semakin late game, kedua tim sama-sama punya hero late game yang menyusahkan sih. Tapi menurut gue ini Drian seperti kita tahu semakin banyak mananya atau semakin late game, stacknya akan semakin menyakitkan untuk magic powernya. Dan bahkan Lord, lihat nih ya kalau dia bad impact, dan bahkan kita lihat lagi-lagi hanya bermodalkan beberapa skill saja dibuat mundur lagi Finn-nya. Waduh, Claw lihat tuh. Itu kalau ada bad impact kelar itu Kalpin.
Masalahnya Calvin udah pakai satu buah Purify Bung Kore, dan kali ini ternyata Sun sedang bermusik. Mosek, lambada. Lord berhasil diamankan dan balik lagi satu orang yang menjadi masalah untuk tim Arakiosi, Drian. Wah, Iya. Opung, how to counter Drian dari Arakiosi sekarang ini? Sebenarnya flanking sih dari Arkehosi atau bahkan Albert harus rela ya untuk menembus ke sisi belakang karena itu terlalu bebas bang. Bad Impact Sanguine Claw-nya terus-menerus bisa mengenai pemain dari Arkehosi dan plusnya dari strategi Onyx Esports sekarang. Hero dari Arkehosi adalah hero yang tipis. Sekali saja di combo otomatis tinggal dibersihkan oleh Suns. Lihat betapa beraninya anak-anak Onyx langsung maju dari arah bottom lane-nya, mencoba untuk membersihkan Latin Fana Blow. Sudah dikeluarkan ternyata di arah tengah, hanya untuk membersihkan Lord dan minion-minionnya. Masih mencoba untuk menahan, belum ada yang langsung masuk ke arah inhibitor turret di arah top lane-nya. Karena minion ternyata masih nyangkut itu di atas dengan satu gerobak ya. Mau dipaksakan team fight atau tidak pertanyaannya, karena tampaknya di sini menunggu harusnya itu dari satu wave minion dari arah top lane Ranger Bronze. Beda memang gameplaynya nih MPL. Moseng cooldown bakal coba dipaksa begitu saja. Cewek clear minion, satu Wagler Sparta dikeluarkan. Keyboy di depan memotong begitu saja, membuat benteng. Ini bukan membuat apa-apa, tapi membuat benteng supaya Arakiosi nggak bisa masuk ke belakang Bener. dan Drian bisa deal damage dengan maksimal. Dan mungkin lebih tepatnya juga untuk dapetin satu turretnya, ini turret ya. Hanya membuka satu ultimate dari Hylas ya, Glorious Pathway. Nggak boleh lu defend turret lu. Gua pengen dapetin super minion dan ini yang terjadi. Tidak ada lagi benteng pertahanan untuk sang raja. Yes, dan bukan hanya itu aja, goldnya langsung serisih di 10 ribuan. Dan ini membuat dari tim Onyx mereka pede banget ya, cewek. Dia seorang diri, dia pede untuk bisa nonjokin pemain dari Arkehosi karena hero dia Pakito ini tebal juga. Yes, dan real time win probability dengan 68% membuat Onyx berada di Gila atas sih. 50% dengan 17 menit. Makin lama Drian makin sakit, apalagi kalau misalnya nanti Drian sudah punya immortality. Kalau dia pingin itu benar-benar tak terjangkau. Clay sekalipun masalahnya dia buka Feather S3. Ditarik Sanguine Claw. Iya, atau nggak buka, oke gak ditarik Sangli tahu kita anggap, tapi cewek lah. Dijotos cewek. Jotos cewek, dan bahkan Boots lagi-lagi bakal menjadi salah satu tombak utama di depan dengan sebuah perlindungan. Passing damage diberikan, terlalu sakit, coba dipanggil, terus berhasil dikeluarkan, breaker from Keyboy. Oh my god, cewek bakal begitu saja bergerakan, tapi RC di depan sana tertangkap dan Fade. What are you doing? No offside, Sat masih mau lebih, immortality, R7. tertangkap, Drian is coming, tamparan sang mantan membuat seorang Drian harus memukul mundur Arakiosi. Lihat, Arakiosi gak ada yang bisa menahan Drian, kejedot, gak ada yang lihat benjol pengernya. Wah, ini benar-benar surprise attack yang luar biasa dilakukan oleh anak-anak Onyx. Membuat dari Arakio harus sangat berhati-hati. Clay langsung berubah menjadi burung fairy di sana. Cabut lagi karena base-nya. Mina sudah mulai masuk di atas. Lihat sekarang semuanya. Bahkan dari seorang Finn-nya yang harus tumbang. Base-nya sudah mulai terbuka bebas. Tapi R7 masih bisa flick ke arah belakang. Masih bisa menggunakan ultimate boots-nya. Membuka jalan untuk anak Onyx. Mina sudah mulai masuk. Betul-betul untuk fokus. Onyx Esports. Can you do it? Dan yes. 3-1 untuk Onyx Esports. Wow. Problematik